Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Linguistik Forensik akan mengulas artikel yang sudah kami diskusikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Dwinda Indriani. Saya Siti Khadijah. Saya Febriana Eka Ruliandari. Saya Karina Alia. Dan saya Dilan Putri. Langsung saja pembahasan pertama dimulai dari latar belakang dari linguistik forensik ini yaitu bahasa yang menjadi praktik nyata kebudayaan suatu masyarakat atau individu yang terimplementasikan sebagai sarana, ide, konsep, dan perilaku sosial individu tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin maju berpengaruh pada penggunaan bahasa, terutama bahasa yang digunakan di media sosial, komunikasi, informasi, dan hiburan. Berbagai informasi dan tayangan hiburan tersebut secara mudah dan cepat menyebar dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Di sisi lain, kemudahan informasi dan komunikasi yang terkesannya mudah atau mempermudah justru dapat berdampak negatif. Kesalahan dalam ketidaksamaan berbahasa dapat tersebar dengan cepat ke ranah publik. Hal tersebut memicu reaksi publik yang beragam, terutama di dunia maya. Pada 2013 misalnya, pada media sosial Twitter, terdapat kasus penghinaan Wagub, TKI, dan etnis Tionghoa oleh Farhad Abbas. Linguistik forensik menurut McMenamin 2002 adalah studi mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Selanjutnya yang akan kita review ada beberapa artikel. Yang pertama ada artikel yang berjudul ada alat screening potensi untuk deteksi ancaman orang dalam. Yang kedua ada langkah imajinatif dalam hubungan merek dagang. Yang ketiga ada varietas Arab dan Lado, bagaimana Lado dapat menangani varian masalah dengan bahasa Arab di Lado atau diglossia alih kode dan beralih variasi. Untuk yang terakhir ada artikel kecakapan bahasa Inggris palsu atau jujur untuk menilai klaim. Ya, itu tadi dari latar belakang rumusan ini. Terima kasih. Pada artikel pertama ini saya akan membahas mengenai alat screening potensial untuk deteksi ancaman orang dalam. Kalau kalian belum tahu screening itu apa, screening itu merupakan deteksi dini penyakit. Alat yang digunakan untuk mendeteksi dini ancaman orang dalam itu dinamakan SafeKey. SafeKey ini menurut saya itu cukup mudah ya digunakan, cukup sederhana juga digunakan untuk semua orang, karena ketika ada orang yang diwawancarai dengan gangguan penglihatan, itu kemungkinan besar SafeKey ini dapat diadministrasikan menggunakan format audio yang terkomputerisasi. Jadi soal pengembangannya pun kita jangan khawatir, karena nanti itu akan diselidiki oleh penelitian di masa depan. Dan kemudahan lainnya ketika kita menggunakan alat SafeKey ini itu jadi orang yang diwawancarai itu dapat menyelesaikan SafeKey di meja mereka sendiri. Jadi menurut saya alat ini mungkin cukup efektif ya untuk mengurangi stres, mengurangi takut terkait dengan ancaman orang dalam ini ketika kita menggunakan SafeKey. Tapi dibalik beberapa kemudahan yang tadi saya jelaskan, ternyata SafeKey ini punya kelemahan. Kelemahan SafeKey yang tidak diringankan oleh pengaturan kantor itu adalah data wawancara para linguistik itu hilang. Artikel selanjutnya yaitu langkah imajinatif dalam hukum merek dagang. Calon pelanggan harus membuat semacam imajinatif
atau kognitif, lompatan untuk menafsirkan kalimat anomali semantik. Dalam banyak kasus, tidak adanya definisi kamus yang jelas untuk menafsirkan yang hanya dapat membantu dalam memastikan derajat upaya yang diperlukan untuk memahaminya. Namun, dengan memanfaatkan adanya linguistik, konsep kelompatan imajinatif akan menjadi semakin penting di masa depan konsultasi linguistik dalam menentukan hak kekayaan intelektualnya. Merek dagang dinilai memiliki kekuatan, yaitu di mana mereka dapat ditempatkan pada rangkaian kategori dari arah yang terlemah hingga yang terkuat. Ada 2 kategori tanda lemah, yaitu generik, yaitu nama jenis dari hal tersebut, seperti misalnya layanan pengiriman paket, roti deskriptif, yaitu istilah yang merujuk pada instruksi. Dan kata-kata yang menamainya bahan dasar terkadang dapat diputuskan untuk menyelamatkan tanda deskriptif agar tidak menjadi generik. Namun hukum memandang ketentuan-ketentuan tersebut yang bersifat deskriptif itu sendiri. Untuk artikel selanjutnya yaitu varietas Arab dan Lado. Bagaimana Lado dapat menangani varian? Masalah dengan bahasa Arab di Lado yaitu diglosia, alih kode dan beralih variasi. Varian dialek ada tidak hanya karena jumlah dan penyebaran penutur bahasa Arab di seluruh dunia, tetapi juga karena bahasa berkembang dan berubah karena penutur yang tak terduga, acak, atau bahkan campuran. Proses non-linguistik dan linguistik internal maupun eksternal termasuk alih kode, koinisasi, pinjaman, dan penyamarataan menyebabkan varietas Arab terus berubah di mana-mana. Untuk memfasilitasi tugas-tugas Lado, penulis menyarankan desain program komputer yang mungkin mengikuti pendekatan kemungkinan statistik dan menyesuaikan kebutuhan Lado. Program seperti itu akan menghasilkan hasil dengan probabilitas yang cukup tinggi. Untuk saat ini, mengandalkan keterampilan manusia dalam tugas-tugas Lado. Yang keempat yaitu kecakapan bahasa Inggris palsu atau jujur tentang menilai klaim. Saat menganalisis data, perbedaan dalam 2 tugas, dalam tes bahasa Inggris dan dalam tugas menceritakan kembali bahasa secara bergantian. Penting untuk dipertimbangkan secara latar belakang individu dalam hal paparan mereka dan penggunaan bahasa kedua. Penelitian lanjutan harus mencakup lebih banyak peserta dengan lebih banyak tingkat menengah dan awal, dan lebih banyak pembuat barang. Simpulan dari presentasi kelompok kami yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk kemudahan untuk bersosialisasi dan bertukar informasi. Sebagai sarana kemudahan yang melingkupi kehidupan masyarakat, penggunaan bahasa ini tentunya diterapkan dengan dasar aturan tertentu, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara sosial maupun hukum negara. Sekian pemaparan dari kelompok 6 linguistik forensik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.